ada kabar baru, kabar keren banget ya Rizky, nulis buku baru nih Kak. Masya Mungkin Allah. boleh cerita Kak ini karya terbarunya, prosesnya seperti apa dan bukunya bercerita tentang apa? Oke, jadi ini bukunya nih buku perdana kolaborasi aku sama Karina Lafrins. Karina Lafrins itu penulis dan juga penerbit buku. Jadi tahun lalu hadiahnya kan banyak banget dari Allah ya. Salah satunya aku berangkat haji. Terus pas lagi proses mau berangkat haji itu tiba-tiba penerbit buku ini Karina pun ngajakin collab bikin buku gitu. Terus aku bilang boleh, tapi aku tuh nggak mau bikin buku tentang hidupku karena aku bingung gitu, terlalu banyak pihak yang ada gitu kan, nanti males jadi apa ya, bingung mau ceritain yang mana. Jadi kalau boleh kita bikin buku buat sahabat yuk gitu. Dan ternyata dia setuju, akhirnya prosesnya alhamdulillah berjalan dengan baik dan cepat. Jadi inilah buku perdana aku dan Karina yang judulnya Untukmu Wanita yang Selalu Menyimpan Rahasia di Balik Senyuman. Iya. Kalau tadi dibilang collab, artinya kerjasamanya seperti apa Kak? Oke, jadi kita memang semuanya apa ya, dibagi adil 50-50, terus sampai pembuatannya pun sama. Jadi kayak Rizky pengen buku yang kayak apa, kata-katanya gimana, itu kita combine bareng. Dan memang karena berhubung Karina itu ada di Cirebon, aku di Jakarta, semuanya mobile, by chat, by telepon gitu ya. Jadi kita bener-bener, aku kayak misalnya aku punya ide ada kata-kata apa tuh, aku bisa langsung kirim voice note, Kak, aku mau kata-kata gini, aku mau ada bagian-bagian yang tentang sahabat. Jadi buku ini sebenarnya tujuannya kita bikin untuk jadi sahabat atau penyemangat sih buat perempuan-perempuan muslimah di luar sana. Artinya ide ceritanya dari Kak Rizky lalu dituangkan dalam tulisan oleh. Jadi ini bukan cerita, ini adalah kalimat-kalimat motivasi. Jadi contohnya ya, misalnya gini, kata-katanya kayak gini, ketika kamu merasa ragu atau takut, ingatlah semua tantangan sudah kamu lewati dan betapa kuatnya kamu menghadapi semuanya. Kamu adalah wanita yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kamu untuk mencapai impianmu. Jadi lebih kalimat-kalimat positif gitu, karena aku ngerasain banget dari perjalanan hidup aku, dan juga ternyata sama nih, selaras ya. Kalau Karina selalu bilangnya senafas lah, kita sama-sama satu frekuensi pengen bikin yang kayak perempuan tuh kan pakai hati banget. Sering banget perempuan tuh jadi kayak dia gampang sedih, dia baper, dia bahkan orang-orang suka bilang misalnya, aduh pasangan gue tantrum nih gitu ya, sebenarnya itu karena dia kurang kalimat-kalimat positif di kehidupannya gitu. Jadi dari buku ini kita kayak sahabat tuh kan penting, tapi pembisik juga kadang-kadang suka jadi bahaya. Kalau misalnya punya masalah terus, kalau gue jadi lo sih mendingan gue gini, nanti kan kita tetap bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu kan. Nah dengan adanya buku ini, dan mau nggak mau ini jadi apa ya, secara tidak langsung jadi sebuah komunitas pembaca bukunya akan jadi lebih positif, bisa ngobrol, bisa sharing, karena memang kayaknya sekarang ini banyak banget perempuan-perempuan yang butuh sahabat-sahabat yang kalimat-kalimatnya tuh menenangkan gitu. Jadi ini juga bisa jadi kalimat positif buat aku dan sahabat-sahabatku, bisa jadi quotes-quotes juga, jadi nggak usah saling sindir-sindir sosial media, buka aja posting aja langsung kalimatnya. Bisa juga Kak Rizky menjadi sahabat semua perempuan. Betul gitu. Saya lewat buku ini aku bisa jadi punya lebih banyak sahabat di seluruh Indonesia, dan memang di sini juga ada potongan-potongan dari ayat-ayat Al-Qur'annya. Jadi mana ya? Banyak banget total halaman. Ini ada bagian-bagian jurnal, karena aku percaya banget perempuan tuh bisa kok ngungkapin dengan tulisan gitu ya. Di sini totalnya ada 185 halaman sampai selesai ya. Jadi ini bukan cerita tentang siapapun, tapi ini adalah sebuah buku penyemangat buat sahabat-sahabat. Ini kayak gini, ini bagian dari cuplikan surat Al-Qur'an tentang kesalahan bukanlah kekalahan. Kayak gitu. Dan dari semua quotes yang diberikan, mungkin berapa persen yang dari Kak Rizky? Kayaknya hampir semuanya aku dan Karina, karena maksudnya perempuan tuh kan sama aja yang kita rasain, kayak kita sama-sama pernah sedih, kita pernah kecewa, kita pernah berusaha tapi ternyata mungkin tidak dihargai karena memang ekspektasi yang berbeda, sama entah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga gitu. Itu sih. Proses kreatifnya dari Kak Rizky sendiri, memang meluangkan waktu untuk mencari inspirasi atau ketika tiba-tiba aja random? Tiba-tiba aja sih, karena memang aku menganggap bahwa buku ini juga salah satu hadiah dari Allah, karena memang pada saat ditawarkan pertama kali, ini tuh udah ada judul, udah ada layout gambarnya yang memang ini cara aku pakai kerudung. Jadi pas aku lihat kayak warnanya aku banget lagi, cara pakainya kayak pakai kerudung aku lagi. Jadi kayak aku percaya bahwa Tuhan tuh maha mengabulkan doa atau diganti dengan yang lebih baik, dan buku ini adalah salah satu doa yang dibantu banget sama Allah. Tiba-tiba udah siap aja, nggak butuh proses terlalu lama. Mungkin karena dia potongan-potongan
cerita apa kalimat ya, potongan-potongan quotes. Jadi bukan cerita yang harus kita buat continue. Kan kalau aku mungkin bikin cerita seseorang, misalnya cerita tentang anakku atau tentang sahabatku, pasti harus continue kan, jangan sampai di bab-bab berikutnya salah gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi buku ini memang sempat kamu doakan dan mimpikan kamu punya buku gitu. Iya, jadi buku ini tahun lalu tuh aku datang ke launching salah satu sahabatku yang juga public figure. Dia launching buku kan, so aku lihat kayak gimana sih launching buku tuh gitu ya, pastilah kita pasti pengen punya karya kan, entah buku entah lagu. Terus aku ngomong sama tim nih gini, nanti kalau punya buku kayaknya aku punya ide deh, aku pengen judulnya Rahasia di Balik Senyuman, tapi aku belum tahu ada judul ini. Terus udah cuma sesimpel Rahasia di Balik Senyuman, ternyata ya Allah bergerak secara semesta aja, tiba-tiba pada saat ditawarkan sama Karina judulnya ini. Jadi aku langsung kayak pas baca kayak, kok kayak yang aku mau, aduh kok warnanya, kok gambarnya gitu. Terus kalau di belakang ini ada lirik lagu yang aku pertama kali tulis sendiri gitu, ciptakan sendiri. Hasilnya sekarang Happy banget karena aku sudah jalan ke beberapa kota, jadi setiap bulan itu aku ada roadshow kota ke kota, dan itu kayak punya respon positif banget sama sahabat-sahabat perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Mereka setidaknya tidak merasa sendirian, mereka merasa berharga, karena memang aku selalu bilang bahwa kita tuh nggak bisa cari bahagia kita yang harus bahagia sendiri gitu. Jadi jangan ekspektasi sama apapun, jangan kebanyakan kemakan drakor yang gimana laki-lakinya ke perempuan gitu ya, karena kita bisa kok bikin happy diri kita sendiri. Ketagihan. Jadi waktu buku ini jadi kan aku kebetulan belum selesai dicetak semua, aku baru dapat, masih ada sisa sekitar 50 halaman yang kosong. Aku bawa ke Haji kemarin. Haji itu kan juga special journey banget dari Allah kan. Di situ aku jadiin tempat untuk nulis catatan terakhir teman-teman satu kamar aku waktu itu. Karena di kamar itu nggak cuma orang Indonesia, karena aku cuma berdua sama Wirda. Tapi di sana ada yang dari Yaman, ada yang dari Malaysia, ada beberapa orang-orang yang nggak di negara yang sama-sama kita, dan aku jadi kayak punya kenang-kenangan sama mereka. Jadi akhirnya kayak ya mungkin kalau memang waktunya sudah siap, nanti aku keluarin lagi buku tentang journey of Hajj aku itu. Tapi ini dulu aja, fokus ini dulu. Pramudia Anantatur kan, jika kamu ingin abadi maka menulisnya. Betul. Dan memang aku tuh suka banget baca buku, dan Bumi Manusia itu buku yang aku baca pas SD kelas 6. Aku udah baca buku itu karena di rumah memang banyak banget kehidupan seni tuh di rumahku. Ada yang main musik, ada yang nyanyi, ada yang suka nulis, mamaku bisa bikin lagu. Terus jadi aku kayak happy, aku ngerasa bahwa oh ternyata orang tuh yang bisa karena buat aku musik ataupun menulis itu kan mengungkapkan perasaan ya, itu kan healingnya ya, jadi itu happy banget gitu. Jangan coba novel yang bercerita Mungkin, tapi sekarang sih masih fokus sama si Motivate Looking dulu gitu. Terima kasih.